Pada perayaan graduation hari ini, tema yang diangkat oleh panitia adalah moving forward atau dalam bahasa Indonesianya bergerak maju. 3 tahun belajar di SMP Dian Harapan Makassar tentunya memberikan kalian banyak momen-momen yang tak terlupakan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak kalian untuk flashback kegiatan yang telah kalian lakukan selama kurang lebih 3 tahun di sekolah ini. Pada Juli 2018, kegiatan pertama yang kalian ikuti di sekolah ini adalah pengenalan lingkungan sekolah. Saat itu untuk pertama kalinya kalian menyandang status sebagai siswa SMP. Nah, di bulan Agustus untuk belajar menghargai jasa para pahlawan dan menjunjung tinggi rasa nasionalisme, kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan adanya perayaan 17 Agustus yang dirangkaikan dengan beberapa kegiatan. Masih di kelas 7, kalian mengikuti retret di Malino. Tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, dalam kegiatan retret ini kalian juga diajar untuk berefleksi dan berkomitmen menjadi individu yang lahir baru. Nah, belajar di SMP Dian Harapan, saya percaya tidak hanya sekedar untuk membuat kalian menjadi anak yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan dapat berkontribusi pada masyarakat. Untuk itu, Mission Service Learning atau MSL dapat memberikan kalian perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Di satu kesempatan, kalian telah melakukan MSL di salah satu SD negeri. Dan di kesempatan yang lain, kalian mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengajar bahasa isyarat. Nah, di kelas 8, field trip ke Yogyakarta mungkin adalah event yang paling dinanti. Masih kuat diingatan Sir saat mendampingi kalian dalam perjalanan kalian selama di Jogja. Begitu banyak hal yang telah kalian pelajari selama di Jogja. Saya bangga pada kalian. Karena selama field trip, kalian tidak hanya menikmati tempat yang kalian kunjungi, tetapi kalian juga mampu belajar dan mengerjakan laporan dari hasil pengamatan kalian. Di SMP Dian Harapan Makassar, kalian juga mengikuti event Book Week dan Chinese New Year. Beberapa kegiatan saya percaya sangat menyenangkan seperti reading buddy, SSR, dan meet and greet dengan adik-adik di TK dan SD. Sebagai sekolah Kristen, kita juga merayakan 2 kegiatan besar yaitu Natal dan Paskah. Kalian pasti masih ingat kan ibadah di chapel dan acara kebersamaan dengan homeroom kalian. Oh ya, siapa yang masih ingat apa kepanjangan dari SLC? Student Lead Conference. Jika di tahun-tahun sebelumnya kalian bisa mengajak orang tua kalian ke sekolah, nah tahun ini sedikit berbeda tapi tentu tidak kalah menarik. Kalian melakukan SLC secara online dari rumah bersama orang tua kalian. Oh ya, satu lagi event di akhir perjalanan kalian di SMP yaitu rekoleksi. Nah, di acara ini kalian tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mendengarkan penjelasan dari senior kalian tentang bagaimana bersekolah di SMA. Well, to God be the glory. Di batch 2021 ini, banyak siswa kita yang berprestasi dan membanggakan. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Setiap dari kalian memiliki talenta dan karunia dari Tuhan. Dan semoga talenta dan karunia ini berdampak positif pada orang lain. Akhir kata, saya ingin mengucapkan happy graduation for all batch 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di acara virtual graduation ceremony SMP Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Untuk kelancaran dan keberhasilan acara, berikut kami bacakan tata tertib virtual graduation SMP Dian Harapan Makassar tahun 2021. Hadirin diharapkan dapat mengikuti setiap rangkaian acara dengan baik di tempat masing-masing. Hadirin dapat menggunakan fitur komentar untuk menyampaikan ucapan selamat kepada para graduates dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Hadirin yang berbahagia, inilah Leaders and Teachers SMP Dian Harapan Makassar.
Putri sekolah Dian Harapan bertekad belajar untuk masa depan, menyiapkan diri sebagai tunas harapan agar berguna bagi nusa bangsa dan Tuhan. Ilmu, iman, dan akal budi, kobarkan semangat jadi anak berbakti, tegakkan langkah, teguhkan hati. Jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Jaya Indonesia, jaya Dian Harapan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Doa pembuka oleh Mr. Doni Kuku Mandiri SPDK. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan siswa-siswi sekolah Dian Harapan yang saya kasihi. Sebelum kita memulai acara graduation pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segala berkat, anugerah, dan penyertaan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh merayakan kelulusan siswa-siswi sekolah Dian Harapan, khususnya kelas 9. Tuhan, jikalau pada hari ini Tuhan kami boleh mengikuti acara ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk jalannya acara pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin kami semuanya ya Bapa, supaya kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Kami menyerahkan untuk koneksi internet dan segala sesuatunya, supaya semuanya boleh baik-baik saja Tuhan, sehingga tidak ada kendala apapun bagi kami semua untuk mengikuti acara graduation pada hari ini. Sehingga kami semua boleh terberkati oleh event kelulusan siswa-siswi sekolah Dian Harapan kelas 9 hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pesan wisuda disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Dian Harapan, Mr. George Ekomala MT. Salam sejahtera dan selamat sore Bapak Ibu Guru dan staf Sekolah Dian Harapan Senior School, Bapak Ibu, para orang tua siswa dan para lulusan. Yang saya hormati, Prinsipal Senior School, para CCTT, para TL dan GLC, serta rekan-rekan guru dan staf. Yang saya hormati, Bapak Ibu, orang tua siswa yang berbahagia, dan para siswa-siswi, anak-anakku sekalian grade 9 yang saya kasihi.
Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersukacita dalam kondisi saat ini. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa menganugerahkan kasih dan karunia-Nya kepada kita semua dan memampukan kita untuk melalui masa-masa sulit pandemi ini, sehingga tanpa terasa masa-masa belajar anak-anakku sekalian, para siswa grade 9 telah dilalui dengan baik dan kita sampai pada hari yang berbahagia ini, yakni hari penamatan. Kita juga bersyukur dengan koordinasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan siswa, sehingga acara graduation secara daring ini bisa terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, tahun ini merupakan tahun kedua di mana sekolah kita mengadakan virtual graduation. Tepatnya pada Maret 2020 atau 15 bulan yang lalu, pandemi mulai melanda dan menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Pembelajaran secara online pun tidak terelakkan dan harus dilakukan bahkan secara penuh pada saat anak-anak berada di kelas 9. Tentu tidak bisa dibandingkan jika graduation ini dilakukan secara on-site dengan rentetan acara yang lebih lengkap pastinya, tetapi graduation secara daring ini tetap memiliki esensi yang sama dan penting, seperti kalau graduation ini dilaksanakan secara on-site, di mana sebagai kegiatan ini, kita mensyukuri pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak sekalian grade 9 yang telah melalui masa belajar di jenjang SMP selama 3 tahun. Para Bapak dan Ibu guru, orang tua, wali, serta anak-anakku sekalian yang saya kasihi, sekolah merasa bangga dengan pencapaian yang kalian raih, di mana pada tanggal 4 Juni yang lalu, kalian telah menerima surat kelulusan. Dan syukur kepada Tuhan, seluruh siswa dinyatakan lulus 100%. Jika kita melihat kembali ke belakang, tentu masa-masa belajar selama 3 tahun ini tidak mudah. Apalagi ketika kalian belajar di grade 9, di mana pandemi masih tetap terjadi. Tentu masa-masa sulit ini sungguh luar biasa. Tentu dengan adanya keterbatasan yang diterapkan, menyebabkan anak-anak melakukan semua kegiatan dari rumah. Ada banyak hal yang penuh tantangan bagi siswa, orang tua, maupun guru dalam belajar dan mengajar. Sekolah mengupayakan pembelajaran semaksimal mungkin dan tetap mengutamakan pembelajaran yang dapat membekali anak-anak dalam perkembangan secara holistis. Untuk memenuhi kebutuhan sosial relasi, meskipun terbatas, sekolah menyediakan small group, session bersama para homeroom, dan pembelajaran diupayakan agar terjadi interaksi antar siswa dan guru. Pertemuan bikronus meliputi sinkronus dan asinkronus dalam pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan rutin agar pertumbuhan akademik dapat terakomodir pada masa HBL ini. Sekolah menyediakan webinar siswa terkait pembekalan untuk meresponi pergumulan sebagai remaja yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diberikan oleh media maupun cara pandang terhadap isu-isu terkini. Sekolah juga memberikan dukungan untuk kebutuhan sosial emosi dari para tenaga konselor. Dalam semua ini, semua hal yang diupayakan akan menjadi sia-sia jika tanpa pengenalan akan Tuhan. Sehingga anak-anak secara rutin dibimbing dalam chapel dan morning devotion, serta kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa lainnya seperti rekoleksi, retreat, MSL, magang yang dilandasi oleh respon kita akan kebenaran firman Tuhan.
tantangan belajar ke depan masih terus ada. Dan pembelajaran online ini diprediksi akan terus dilakukan dan akan menjadi budaya baru yang harus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, mari kita hadapi bersama-sama dengan saling dukung satu dengan yang lain, dengan tetap mengandalkan Tuhan sebagai Sang Penolong yang sejati. Para bapak dan ibu guru, orang tua, wali, serta anak-anakku sekalian yang saya kasihi, sesuai dengan tema graduation tahun ini, moving forward, maka hal ini menyemangati kita untuk keep moving forward bersama dengan Tuhan. Perjuangan kalian belum selesai, kelulusan kalian di grade 9 ini merupakan pijakan untuk kalian semakin lebih baik lagi di jenjang SMA. Howard Hendricks berkata bahwa as long as you live, you learn. As long as you learn, you live. Selama kita hidup, kita perlu terus belajar, dan pembelajaran tidak hanya tentang pengetahuan pada setiap mata pelajaran saja, baik kognitif maupun psikomotorik, tetapi juga belajar bagaimana bersikap baik dan bertanggung jawab. Saya berharap anak-anakku sekalian selalu memiliki keinginan yang kuat untuk terus-menerus belajar dan terus memberikan yang terbaik. Jadi belajar bukan hanya sekedar memahami pelajaran dan mendapatkan nilai bagus, tetapi belajar adalah sarana bagi anak-anakku grade 9 untuk mempersiapkan diri bagi panggilan Tuhan dalam hidup kalian kelak. Kita tidak tahu kapan masa pandemik ini berakhir, tapi satu hal pasti, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah pertama ini, dan selamat memasuki jenjang sekolah menengah atas. Semoga Tuhan dengan rahmat dan kasih-Nya memampukan anak-anakku sekalian untuk menjadi lebih baik di jenjang selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anggung Istianto. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya bersyukur, berterima kasih punya kesempatan untuk melayani Tuhan pada hari momen yang begitu luar biasa ini. Dan sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat anugerah-Mu di mana kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami, memampukan kami untuk memahaminya, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kudus sucikan kami, mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bahagian firman Tuhan dari kitab Habakuk pasalnya yang ke-3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara pernah mengalami kebingungan? Melihat kehidupan saudara, kesusahan penderitaan saudara, melihat kesusahan dan penderitaan keluarga kita, atau melihat sekitar kita, kita menjadi bingung mengapa ini bisa terjadi seperti demikian. Saudara, Habakuk adalah seorang nabi yang melayani pada masa-masa sulit. Habakuk juga mengalami kebingungan atas penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan yang disebabkan oleh orang-orang jahat,
Dan yang menambah Habakuk menjadi bingung adalah sepertinya Tuhan diam atas keadaan ini. Tuhan tidak bergeming dan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Habakuk menjadi bingung dengan keadaan yang seperti demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu terjadi sebuah peristiwa aksi vandalisme dan penjarahan para demonstran di Amerika. Dari peristiwa ini ada begitu banyak tempat usaha anak-anak Tuhan yang kena jarah. Bahkan tidak sedikit ada anak-anak Tuhan yang mengalami penganiayaan dari peristiwa ini. Saudara, saya mengenal seorang anak muda yang setia melayani Tuhan. Dia mengalami atau terpapar COVID, dan bukan hanya itu saja saudara, dia juga kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi COVID ini. Saudara, tentu dia merasa bingung, mengapa kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kok justru mengalami peristiwa-peristiwa seperti demikian. Peristiwa-peristiwa yang menyesakkan, peristiwa-peristiwa yang mendatangkan penderitaan. Saudara, demikian juga dengan Habakuk. Habakuk menjadi bingung dengan peristiwa keadaan yang dialami oleh umat Allah. Namun Habakuk tidak kehilangan pengharapan. Di dalam ayatnya yang ke-17 berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Saudara, kita tahu bahwa salah satu makanan utama umat Yahudi pada waktu itu adalah buah ara. Tetapi pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Di dalam ayat 17 berkata demikian juga, pohon anggur tidak berbuah. Saudara, kita tahu pohon anggur itu kerap dilambangkan sebagai lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Artinya ketika pohon anggur itu tidak berbuah, berarti keadaan pada waktu itu sedang keadaan yang tidak makmur dan kehilangan damai sejahtera. Saudara, juga dikatakan ayat 17 hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara, kita tahu bahwa pohon zaitun buahnya itu kemudian bisa diolah menjadi minyak. Dan banyak kita melihat peristiwa-peristiwa penting, pentahbisan menggunakan minyak zaitun. Sehingga orang-orang Yahudi sangat menyukai akan pohon zaitun ini. Tetapi juga kita menemukan bahwa pohon zaitun itu hasil yang mengecewakan. Ini berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu yang menyukakan hati itu telah hilang dan mengecewakan. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 bagian bawah, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Dan saudara, bahagian ini juga memberitahukan bahwa penggerak utama kehidupan ekonomi orang-orang pada waktu itu adalah seperti ini, tetapi juga mengalami kesulitan, mengalami kerusakan atau kehancuran atau gagal total. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam keadaan seperti itulah Habakuk berada. Dia melihat bagaimana umat Allah sedang berada di dalam kesusahan yang seperti demikian. Tetapi sekali lagi saya memberitahukan bahwa situasi ke depan yang tidak pasti, yang tidak menyenangkan, Habakuk tetap melangkah dengan penuh harapan. Sekalipun keadaannya begitu susah, keadaannya begitu miris, tetapi Habakuk tidak kehilangan pengharapan. Dia melangkah dengan penuh pengharapan. Saudara, makanya kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Habakuk, bagaimana respon Habakuk terhadap keadaan itu, dan bagaimana dia melihat pengharapan di tengah-tengah kesusahan, penderitaan, dan kesulitan itu. Di dalam ayatnya yang ke-18, saudara di sana berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah kita melihat bahwa Habakuk itu merespon dengan bersorak-sorai. Ya, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat kisah di dalam perjanjian lama. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, umat Allah, mereka mengelilingi tembok Yeriko. Saudara, kita ingat cerita itu bagaimana mereka mengelilingi tembok Yeriko. Nah, saudara, kita tahu bahwa pada yang terakhir kali di dalam ketika mereka mengelilingi tembok Yeriko itu, mereka bersorak-sorai, ya,
Mereka menaikkan sorak-sorai yang begitu kencang sekali. Dan yang terjadi adalah tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Ketika umat Allah itu bersorak-sorai, tembok Yeriko yang tebal itu menjadi runtuh. Saudara-saudara, apa artinya bersorak-sorai itu? Artinya kita diingatkan kembali bahwa kita diminta untuk menghadapi kesusahan kita dengan semangat. Memang saudara, kita tahu bahwa di dalam perjalanan kita tidak selalu berjalan mulus. Ada begitu banyak kendala-kendala, kesusahan-kesusahan yang pasti kita hadapi. Tetapi kita diminta untuk menghadapinya dengan penuh semangat, dengan sorak-sorai. Itulah yang dilakukan oleh Habakuk ketika dia melihat suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan, tidak menjanjikan, bahkan seolah-olah tidak ada pengharapan. Dia tetap memberikan respon dengan sorak-sorai. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa apapun kesusahan yang sedang kita hadapi, apapun kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi ke depan, saudara, kita diminta untuk menghadapinya dengan penuh semangat, dengan suatu keyakinan, dengan sorak-sorai kemenangan. Saudara, yang kedua, bagaimanakah Habakuk merespon keadaan yang susah, yang tidak pasti itu? Di dalam ayatnya yang ke-18 bagian B berkata demikian. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk beria-ria di dalam Tuhan. Artinya apa ini, saudara? Artinya bahwa kita diminta untuk menghadapi kesusahan hidup kita dengan sukacita. Kalau kita menghadapi situasi sulit dengan keadaan yang sulit dari dalam diri kita, maka tidak mungkin akan kita bisa menghadapinya. Tetapi ketika kita menghadapi kesulitan, tapi kita menghadapinya dengan perasaan sukacita, maka itu akan menimbulkan kreativitas di dalam diri kita untuk mencari jalan keluar. Banyak orang-orang ketika dia menghadapi kesulitan, dia mengurung diri, dia menyalahkan diri, dia tidak mau bersukacita, dia terkurung di dalam keadaan perasaannya. Saudara, apa yang bisa dilakukan? Paling menyesalan diri. Bahkan juga banyak orang-orang akhirnya tidak lagi mau berbuat sesuatu atau tidak mau menghadapi atau tidak mau mencari jalan keluar. Tetapi lain cerita, ketika kita menghadapi kesusahan, kita menghadapinya dengan hati yang penuh dengan sukacita, maka itu akan membangkitkan kita mencari jalan keluar dan akan menimbulkan kreativitas di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Amsal pasal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara, kita melihat Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mari kita menghadapi segala kesusahan kita dengan hati yang bersukacita, beria-ria dengan hati yang senang, dan ingatlah keputusasaan itu akan melemahkan hidup kita. Saudara, yang terakhir, yang ketiga, bagaimanakah Habakuk merespon keadaan yang susah, keadaan yang tidak pasti itu? Saudara, di dalam ayat yang ke-19 dia berkata demikian, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara, yang ketiga adalah Habakuk berharap hanya kepada Tuhan. Habakuk menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Nah, ketika dia menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan, maka dia bisa bersorak-sorai menghadapi kesusahan. Dia bisa beria-ria menghadapi kesusahan. Karena dia tahu bahwa harapan itu ada dan datang dari Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan tidak mungkin akan mengecewakan dia ketika dia berharap kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi keadaan yang tidak pasti ke depan, kita diminta untuk menghadapinya dengan iman kepada Tuhan. Menghadapinya dengan satu keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, yang menopang kita, yang memberikan kita kemampuan untuk dapat melewatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia berkata di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang
menaruh harapannya pada Tuhan. Atau dalam terjemahan yang lain, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan akan dibuat Tuhan berhasil. Orang yang yakin, percaya kepada Tuhan dan dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dia adalah orang yang akan dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali kepada Tuhan. Langkah kehidupan kita ke depan, banyak hal yang tidak kita tahu dengan pasti. Banyak hal yang mungkin membuat kita menjadi bingung, membuat kita menjadi ragu-ragu. Tetapi hari ini, saudara, ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan pergumulan, maka Tuhan mengingatkan, mari kita bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita menghadapi kesusahan kita dengan satu semangat, dengan satu keyakinan. Yang kedua adalah mari kita beria-ria di dalam Tuhan. Artinya, mari kita menghadapi kesusahan, sesuatu yang tidak pasti itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari yang ketiga adalah ketika kita menghadapi kesusahan, penderitaan atau yang tidak pasti, kita menaruh harap kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau kita menghadapi kesusahan kita dengan iman kepada Tuhan. Dan janji firman Tuhan adalah Tuhan memberkati orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Bahkan dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Dan sukses buat anak-anak sekalian untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan juga sukses buat orang tua yang terus mendukung anak-anaknya untuk maju. Dan juga sukses buat guru-guru yang telah memberikan pengajaran, pendidikan, dan dorongan kepada anak-anak sehingga mereka bisa menyelesaikan satu jenjang pendidikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nasihat firman-Mu, dan biarlah kiranya nasihat ini bisa kami pegang dengan baik sebagai bekal kami di kemudian hari. Tuhan, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ketika kami menghadapi tantangan pergumulan, ajari kami Tuhan untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya kami boleh menghadapinya dengan penuh semangat. Ajari kami untuk beria-ria di dalam Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menghadapi kesusahan, sesuatu yang tidak pasti dengan hati yang senang. Dan ajari kami ya Tuhan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Artinya menghadapi segala kesusahan, sesuatu yang tidak pasti dengan iman kepada Tuhan. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu bahwa Engkau akan membuat kami berhasil. Dan kami tahu Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mohon peliharakan firman-Mu dalam hati kami dan ajari kami untuk percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, semoga Tuhan memberkati kita dan membuat kita berhasil. Amin. Penyematan medali dan penyerahan sertifikat kelulusan kepada Winisuda SMP Dian Harapan tahun ajaran 2020-2021 akan dilakukan oleh Kepala Sekolah SMP Dian Harapan Makassar, Mr. George Ekomala MT. Chelsea Williamto, Chelsea Candiono, Cindy Walasunda, Daniel Walalani, Daryl Sosiawan, Darren Effendi, Dave Siau, Devin Fonda, Enrico Bono, Farel Andri, Jesinta Putri, Jonathan Tain, Jovan Jita, Jovin Moskani, Kayla Wijaya, Kaylin Wiryawan, Kevin Yauri, Laura Hermanto,
Mohinder Dylan, Owen Gautama, Ryan Setiawan, Sabrinea Inggit, Sharon Tendian, Sydney Chandra, Valen Setiawan, William Sutarji, Alden Homring, Aurelia Hendricks, Audriana Lim, Brian Santoso, Cerilin Tandiawan, Christopher Effendi, Devni Wijaya, Daniela Hendricks, Dixon Hosea, Elvina Liputri, Frederick Agung, Gabriela Margo, Henry Jayakusni, Jennifer Gunanto, Jessica Sumadi, Carol Goldie, Kifli, Lois Supandi, Maranu Maniwa, Matthew Immanuel, Michael Susanto, Nadine Sianto, Nadia Yaputri, Nathanael Lago, Nelson Tanaka, Ninyoman Wikantari, Wilson, Haleluya Chris, Alicia Gosal, Andrew Leon, Audrey Junaidi, Kairani Watuhun, Clarice Kurniawan, Ervina Bosa, Francilia Tanjiadi, Frederick Saweni, Gilbert Wijaya, Hansen Ali, Hillary Liomianto, Ian Limasi, Ivana Gosal, Jennifer Go, Jennifer Hendricks, Jocelyn Ciayani, Kellen Wijaya, Kenneth Gosal, Kevin Lengkong, Odelia Catherine, Rafael Arfandi, Rafael Liwang, Troy Theodore, Vincent Warau,
Jaya. Alexander Tandi, Alicia Poaler. Alicia Go, Bernel Chandra. Boy Aritona, Britney Pirono. Kalista Lim, Christian Lisa. Cindy Chandra, Edward Tankoma. Farel Hamdani, Gabriela Nanang. Hansen Susilo, Jason Wisan. Jessica Laudin, Jonathan Sutarji. Julian Hartono, Karen Ham. Kezia Arijanto, Kimira Helianto. Leisha Tama, Marvin Sahuleka. Nicholas Sugiono, Sharon Zevania. Valen Feliciananda, Yaslin Chionto. Hadirin yang berbahagia, inilah 105 Winisuda SMP Dian Harapan Makassar. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Doa pengutusan oleh Miss Hermin Malo, STH. Mari kita bersama-sama mengutus para siswa dan siswi kita yang sudah menerima medali dan juga sudah mengikuti graduation hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, terkhusus untuk setiap grade 9 yang Tuhan sudah sertai perjalanannya selama 3 tahun mereka ada dalam jenjang pendidikan di SMP Dian Harapan Makassar. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka dari kelas 7 sampai mereka boleh mengakhiri kelas 9 tahun ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, meskipun dalam kondisi di mana kami harus online, tetapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas setiap anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh grade 9 ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan melanjutkan pendidikan mereka Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, baik mereka yang akan melanjutkan di SDH Makassar maupun mereka yang akan melanjutkan ke tempat lain. Tuhan memberkati mereka, setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan-keputusan yang mereka buat, biarlah Tuhan ada di sana, Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga dimanapun mereka akan ditempatkan nantinya, mereka boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mengutus setiap mereka Tuhan ke tempat-tempat di mana Tuhan mau menjadikan mereka saluran berkat Tuhan, menjadikan mereka alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh grade 9 ini ke depan dalam pendidikan mereka, pergumulan mereka untuk pendidikan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambutan alumni akan disampaikan oleh Jovin Moskani, perwakilan dari kelas 9A. Hai semuanya, siswa-siswi kelas 9 dan guru-guruku yang saya kasihi.
Hari ini saya Jovina Moskani sebagai perwakilan kelas 9 akan menyampaikan salam sambutan untuk kalian semua. Sebelumnya, happy graduation untuk kita semua siswa-siswi kelas 9. Kita harus bangga loh karena kita sudah sampai ke titik ini. Saya juga ingin berterima kasih atas kesempatan yang sangat besar hari ini sehingga saya dapat berdiri di sini menjadi perwakilan kelas 9 untuk menyampaikan sambutan untuk kalian semua. Dan pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kami telah diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini dan menyelenggarakan dan menyaksikan acara graduation walaupun dari rumah. Dalam kondisi pandemi COVID ini, saya tahu pasti banyak dari kita-kita yang kecewa karena ruang sosial kita sangat dibatasi. Di mana saat ini kita pun tidak bisa mengadakan acara graduation secara langsung, dan padahal kita semua pastinya sangat merindukan momen-momen bertemu dan hangout bersama. Serta berkumpul, bercanda, bergurau seperti sedia kala. Namun demi kebaikan dan keselamatan, kita semua harus mengikuti aturan pemerintah dan menjaga protokol kesehatan. Oleh karenanya, mari kita tetap bersyukur apapun kondisinya dan keadaannya saat ini, karena setidaknya kita masih dalam keadaan yang sehat dan bisa melangsungkan acara graduation walaupun dari rumah. Ingat bahwa mending ada daripada tidak ada. Nah, sekarang saya mau tanya deh, pasti kalian semua lagi senang dan tidak sabar untuk lulus kelas 9 kan? Sama, aku juga loh. Tapi pasti kalian semua merasa sedih karena banyak teman yang harus pindah sehingga kita tidak dapat bertemu lagi dan tidak dapat membuat memori baru lagi di sekolah ini. Namun, sayangnya di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Teman masa sekolah akan selalu menjadi status yang tidak akan tergantikan oleh waktu. Bila mana nanti kita bertemu di lain waktu dan kesempatan, kalian akan tetap menjadi teman dan kita akan selalu mengenang memori kita yang senang, susah, sedih bersama kala itu. Dan sekarang saya menjadi mengerti istilah life goes on atau move on dong. Jadi baiknya bagi kita semua yuk fokus ke diri kita dan masa depan kita masing-masing. Kita semua sudah mau SMA loh, dan bagi kalian yang belum punya cita-cita, mari kita fokus kepada diri kita dan tentukan pilihanmu dari sekarang. Jadi mari kita fokus pada masa depan kita, sehingga apapun pilihan kita, kesuksesan akan menyertai kita dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya hanya bisa mengharapkan yang terbaik dari setiap kalian. Terakhir, sebagai penutup atas sambutan saya dan paling penting dari semua yang saya sudah utarakan sebelumnya, secara spesial saya untuk dan atas nama semua siswa-siswi kelas 9 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada guru-guru Dian Harapan yang telah mengajar kami dengan penuh kasih dan mendidik kami secara sabar selama 3 tahun di SMP ini. Tanpa kalian, kita bukanlah apa-apa dan kita tidak akan bisa berdiri di sini dan melangsungkan acara kelulusan. Untuk guru-guru yang kami hormati, kalian semua adalah pahlawan tanpa jasa dalam perjalanan hidup kami. Terakhir, saya ingin mengucapkan congratulations untuk kalian semua grade 9 dan see you when I see you. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. You gotta help, I'm losing my mind. Get ready to feel you want to live the soul behind. Darling, we're going strong. I tell you the whole
ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, samanya rasa ini. Jika tua nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah ini. Hey hey, apa kabar kawan? Siapkah kau untuk melangkahi masa lalu, hadapi esok pagi? Hey hey, apa kabar kawan? Siapkah untuk melangkah ke masa depan, menantikan menangis? Percayalah kawan, esok akan berbeda, pasti akan kau mencoba. Buat mimpimu jadi nyata, oh nyata, oh kita semua masih bisa. Asal kita langkah, sambut hari yang indah. Marilah kita mensyukuri semua berkat dalam hidup ini. Kita bahagia, kita bahagia bersama hangat yang mentari, nikmati dan lukiskan memori. Kita bahagia, kita bahagia, 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 oleh. Bahagia, 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 oleh. Jalani hidup ini. Sambutan perwakilan orang tua disampaikan oleh Ibu Eileen Catherine Tunardi, orang tua dari Alicia Go. Shalom, salam sejahtera. Yang terhormat Miss Linda Tejo Kusuma sebagai Head of School dan Mr. George Eko Mala sebagai Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati para guru, para orang tua, serta anak-anak yang terkasih. Perkenalkan, saya Ellen Tunardi, orang tua dari Alicia Go Grade 9D yang mewakili para orang tua hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena di hari yang berbahagia ini kita dapat merayakan kelulusan anak-anak grade 9. Terima kasih kepada para guru dan staf Dian Harapan Makassar yang telah mengajar dengan penuh kasih dan kesabaran. Terima kasih juga atas fasilitas yang telah disediakan baik secara offline sebelum pandemi maupun secara online di masa pandemi ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, yang tentu saja tidak luput dari campur tangan Tuhan. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berusaha dengan baik sehingga mereka dapat menyelesaikan jenjang pendidikan di SMP ini. Anak-anak, berterima kasihlah juga pada orang tua kalian karena orang tua kalian selalu mensupport dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Sebentar lagi kalian akan memasuki jenjang SMA. Tetap semangat, tetap berusaha yang terbaik, tetap menghargai teman-teman, orang tua, dan para guru, serta tetap takut akan Tuhan. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan happy graduation untuk kalian semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, selalu dilindungi dan diberkati, serta semoga pandemi ini dapat segera berlalu sehingga anak-anak dapat menjalani masa-masa sekolah mereka kembali dengan normal. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dear graduates 2021, congratulations on your graduation day. Menyelesaikan pembelajaran selama 3 tahun di SMP bukanlah hal yang mudah.
di hari ini, cinta kasih Tuhan telah terbukti secara nyata. Terima kasih untuk usaha dan perjuangan kalian. Kami bersyukur bisa menyaksikan pertumbuhan kalian yang luar biasa. Selamat berjuang di SMA. Tuhan Yesus memberkati. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sins and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his son. Beautiful Savior,
Mr. Dr. Andes Ignatius Lake akan menutup virtual graduation SMP Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Mari kita bersatu di dalam doa. Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa pencipta kami, Allah Putra penebus kami, Allah Roh Kudus pelindung kami. Kami memuji, mengagungkan, meluhurkan nama-Mu. Pujian dan hormat hanya kepadamu kami naikkan. Pada hari ini kami mengucap syukur atas semua anugerah dan rancangan-Mu yang maha luar biasa terhadap kami semua, teristimewa kepada anak-anak-Mu yang telah Engkau tuntun dan Engkau selesaikan jenjang kehidupan pembelajaran mereka. Tiada lain, tiada bukan, hanya ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah tahun-tahun yang sudah mereka lalui menjadi sebuah pengalaman yang berarti untuk mereka. Dan kami mohon, semoga Engkau tuntun mereka, jaga mereka, lindungi mereka, bimbing mereka, agar mereka nantinya menjadi putra-putrimu, anak-anakmu yang takut akan Engkau, dengan melakoni seluruh aktivitas, kewajiban, dan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak rintangan, tantangan, ujian, hambatan, dan problem. Tapi kami percaya bahwa di dalam Engkau akan selesaikan indah pada saatnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Amin. Our God is a living hope. No one hopes to a dead hope. We look for a hope that one day to receive it. God is the only hope that can make the impossible possible, and it is sure to happen when we believe in faith. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara virtual graduation SMP Dian Harapan Makassar tahun akademik 2020-2021. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.